Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih terus memberi kepada kami peluang anugerah dalam menikmati kehidupan ini. Berkatilah kami dalam membaca firman-Mu yang tertulis, dan oleh karya Roh Kudus kami masing-masing dibuat mengerti firman tertulis yang kemudian kami lanjutkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba, berkati semua kami yang hadir hari ini di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, pertama saya tidak punya hamba ya. Saya tidak punya hamba. Jadi tadi si mahasiswa bilang hambanya Pak Yonas. Jadi saya tidak punya hamba gitu ya. Baik, tidak masalah. Itu sama dengan ada teman kami ketika dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan. Kami mengundang Ibu Gunar Sahari. Lalu setelah maju ke depan, namanya Ibu Destrina Nainggolan. Dia maju ke depan, dia bilang, saya bukan ibunya Gunar Sahari. Kalau ibunya Gunar Sahari, maka saya mamanya Pak Gunar Sahari. Jadi saya cocoknya disebut nyonya. Bilang benar juga. Baik, tapi saya tidak bicarakan itu. Mari kita membaca dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 28 sampai 27 saja. Kejadian 9 ayat 18 sampai 27 kita membaca silih berganti. Saya ayat 18 dan saudara-saudara yang ada di sini bisa meresponnya dengan ayat selanjutnya. Kita baca silih berganti. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Mereka itulah ketiga anak Nuh, dan dari mereka lah tersebar semua penduduk bumi. Itu bagian saya. Ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia menerima anggur, mabulah ia dan ia belajar dalam firman-Nya. Maka hamba Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Yafet mengambil Sem dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, Ialah yang menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kiranya Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam negeri Sem, dan hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, sampai demikian firman yang kita baca. Baik, dari firman Tuhan yang kita baca, kita kasih sebuah judul atau topik atau tema, kerja dan menikmati kerja. Jadi temanya kerja dan menikmati kerja. Bapak Ibu, saya kira kerja itu macam-macam. Ada kerja di luar kantor, itu juga macam-macam. Di dalam kantor juga macam-macam. Tapi hari ini kita bicara tentang apa yang disampaikan dalam teks kitab suci tentang kerja. Siapa yang bekerja? Nuh yang bekerja. Tentu situasinya adalah ketika ia setelah selesai dari sebuah pengalaman yang menarik,
yaitu di dalam bahtera. Sekian hari di dalam bahtera. Setelah keluar itu kemudian ia mulai melaksanakan mandat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satunya adalah ia menjadi petani. Jadi Nuh memilih untuk menjadi petani. Yang memang pada waktu itu belum ada pegawai negeri begitu ya. Pegawai negeri atau ada perusahaan dalam arti modern sekarang. Yang menarik adalah bahwa Nuh adalah orang pertama yang memilih menjadi petani. Biasanya kalau kami di jurnal itu selalu diminta hal-hal yang baru atau yang disebut dengan novelty. Kita baca dulu. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi dia melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu dalam dunia kerja itu apa? Dunia kerja dalam konteks cerita teks kita. Dia menjadi petani. Mungkin belum ada orang yang melakukan itu. Tetapi dialah orang pertama yang melakukan itu. Kembali kepada tadi, kalau mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia akademis selalu diminta tulisan. Dan tulisan yang diterbitkan dalam jurnal itu harus bersifat kebaruan atau ada novelty di sana. Kebetulan saya menjadi seorang reviewer di salah satu jurnal. Beberapa kali saya tolak beberapa artikel karena tidak mengandung unsur kebaruan. Dia tulis macam-macam. Tetapi saya kemudian mengkoreksinya dan mengembalikan kepada editor. Saya bilang, dari sisi saya sebagai seorang reviewer ini tidak cocok karena tidak ada kebaruan di dalamnya. Lalu saya pun demikian, artikel saya ditolak karena apa? Tidak memiliki kebaruan. Itu saya menarasikan pengalaman saya di Papua. Waktu saya mau pulang dari Papua, lalu setelah diperiksa saya dinyatakan positif COVID. Hingga kemarin itu ada saudara-saudara saya yang salah satunya akan dioperasi kemudian masuk dalam rumah sakit. Saya tanya istri saya, dia bilang iya ada di rumah sakit, tetapi katanya harus diperiksa. Kalau diperiksa saya tidak mau ke sana, karena nanti kalau mereka masukkan alat itu lalu mereka tetapkan kita menjadi orang yang apa? Positif COVID. Jadi saya bilang saya tidak mau. Karena apa? Pengalaman saya di Papua. Kembali kepada narasi teks kita. Jadi Nuh adalah orang pertama yang bekerja menjadi petani. Kebetulan dia tanam anggur. Lalu laporan dari sang penulis kitab Kejadian adalah bahwa Nuh menikmati hasil kerjanya. Dia orang yang bekerja, dia harus menikmati hasil kerjanya. Jadi bekerja dan menikmati hasil kerja itu satu paket. Ada yang memang kerja tetapi dibiarkan orang lain menikmati. Oke, saya bekerja tetapi Anda yang menikmati. Tapi itu jarang, sedikit sekali ada orang seperti itu. Nuh bekerja, kemudian dia menikmati hasil kerja, tetapi sayangnya adalah bahwa mungkin kebanyakan minum. Lalu karena anggur ini ada proses fermentasi begitu, lalu membuat Nuh mabuk. Tapi bukan mabuk seperti yang di jalan, bukan. Mabuk seperti minum, kalau di daerah saya cap, tidak pakai cap, namanya sopi. Nah, itu setingkat dengan cap tikus di Manado begitu ya, sopi. Di daerah saya itu sopi. Kalau Natal itu biasanya itu rame-rame pesan supaya ada keberanian untuk berkata-kata di depan. Kalau dia berkata-kata di depan itu lama berhentinya. Kalau dia lama berhentinya berarti ini permainan air kata-kata.
Tapi bukan yang bir. Kalau bir itu tidak mabuk. Tidak berarti bahwa saya suka konsumsi bir, tapi bir itu sebenarnya obat untuk pinggang. Tapi saya tidak bermaksud nanti selesai di sini beli bir banyak-banyak lalu minum lalu menjadi mabuk. Ya, itu juga tidak perintah saya di situ. Kalau mau gitu ya silakan cari informasi kemudian konsumsi sewajarnya. Jadi ada hal baru yang memang Nuh kerjakan sebagai seorang petani. Tetapi Nuh juga menikmati hasil kerja. Tetapi karena terlampau banyak maka itu membuat Nuh mabuk. Jadi menikmati hasil kerja itu bagus. Tapi kalau terlalu banyak dan melampaui, maka itu menyebabkan hal-hal yang tidak etis. Merasa bahwa dia punya kerja, kemudian dia menikmati sampai kelewatan menikmati hasil kerja, mabuklah. Tetapi Alkitab diam untuk mabuknya Nuh dalam narasi selanjutnya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa Nuh itu salah dan lain sebagainya. Peristiwanya adalah peristiwa dia sedang menikmati hasil kerja. Jadi saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Walter Lamb, bahwa Nuh sebenarnya dia sedang menikmati hasil kerja. Walaupun ada yang menyatakan bahwa Nuh tidak patut dicontohi, tetapi saya bilang ya, ia sedang menikmati apa yang ia kerjakan, tetapi karena ini proses ada unsur-unsur apa yang bekerja di dalam diri Nuh sampai dia mabuk. Jadi menikmati hasil kerja itu baik, tapi kalau over ada dampak yang kurang bagus. Saya kemarin libur itu saya manfaatkan sebaik mungkin. Jadi ada sesuatu yang saya bisa kenang dalam hari libur. Jadi setelah selesai 25 ke atas, saya memilih untuk melakukan kerja di rumah. Saya mencoba mengembangkan kemampuan dalam diri saya untuk semacam plester begitu. Plester itu ada bagian-bagian tertentu yang belum diplester. Kalau panggil tukang itu kan biayanya cukup besar juga per hari. Atau ada yang sistem borong misalnya. Lalu saya bilang ke istri saya, ya Mak, beli pasir saja. Lalu saya akan manfaatkan alat apa yang ada di rumah. Lalu setelah sampai, karena sudah tua, campurannya itu saya tidak pakai skop atau cangkul itu karena itu pengaruh pinggang. Jadi buat campuran pakai sendok, jadi kaki duduk di bawah, terus buat campuran. Setelah selesai, sudah siap, saya kemudian kerjakan. Ternyata saya bisa juga. Itu saya plester, dan karena saking melihat hasil kerja yang satu sudah selesai dan bagus, lalu saya mulai lanjutkan tembok bagian dalam. Saya pakai teori campuran 1:4. Itu kalau teorinya tembok di dalam. Kalau di luar itu pakai 1:5. Maksudnya semennya 1, pasirnya 5 kalau di luar. Kalau dalam saya pakai 1 semen, kemudian 4 pasir. Lalu saya plaster. Saya ngejar supaya selesai. Setelah selesai, 2 tembok itu saya kerjakan. Apa yang terjadi? Sakit. Saya sakit sehingga sampai hari pertama saya tidak masuk. Hari pertama, hari kedua, saya bilang Pak Ketua, saya izin dulu, saya tidak masuk kerja. Lalu Pak Ketua WA, ada KKR, saya bilang ya kerja tempel tembok, saya bilang begitu. Jadi sebenarnya dalam kapasitas tertentu saya harus mengerti bahwa kondisi saya memang tidak seperti dulu lagi. Tetapi saya mencoba karena merasa masih kuat, saya bekerja. Saya kerja dengan sekuat tenaga dan melihat hasil yang begitu baik. Saya bilang, wah, saya juga sebenarnya bisa tukang, tapi ya tukang-tukang kampung lah. Kalau tukang-tukang di perumahan mungkin kerja mereka rapi sekali. Itu sangat bagus hitung-hitungannya dan kerjanya sangat rapi.
Saya mencoba itu dan saya berhasil, tetapi risikonya adalah bahwa saya sakit, lalu saya ke puskesmas, dikasih obat, lalu ya hari Rabu saya bisa masuk. Jadi kerja dan menikmati hasil kerja dalam arti saya memandang hasil kerja saya secara begitu bagus, kemudian ya yang terakhir nanti saya akan aci begitu. Tapi saya bilang wah saya harus istirahat dulu, karena kalau saya lanjut lagi maka risikonya terlalu fatal bagi saya. Lalu sampai di rumah sakit saya laporkan beberapa peristiwa yang saya alami, termasuk kakinya kalau tumitnya selalu sakit. Lalu ada yang membuat saya kaget. Bapak kan usianya sudah pralansia. Saya rupanya sudah mendekati lansia ya. Iya. Jadi saya kemudian berpikir ya inilah hidup. Waktu muda kita merasa kita bisa melakukan apa saja. Tapi kita juga tidak bisa membohongi bahwa setiap tahun dengan perkembangan tertentu itu juga mempengaruhi kita. Jadi kerja dan menikmati hasil kerja memang bagus dalam kaitan dengan saya mengerjakan itu tembok. Saya memang memandang, saya duduk kemudian memandang begitu bagus. Saya bilang ya terima kasih Tuhan. Paling tidak saya sudah mengirit biaya. Tetapi resikonya adalah saya tidak mabuk, tapi sakit. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu dalam kerja. Kalau kerja di kantor ya saya tidak tahu juga ya. Karena masing-masing kita ada di ruangan masing-masing untuk bekerja. Tetapi ada hal-hal baru yang mesti kita pikirkan dan kita kerjakan. Itu yang saya sedang pikirkan. Hal baru apa? Yang saya harus pikirkan dan kerjakan dalam hubungan dengan kerja saya, baik di kantor maupun di luar kantor. Ada hal baru apa yang semesti saya kerjakan? Kalau hal-hal yang biasa sistem mengalir ya saya datang kantor setiap hari ya udah. Tetapi adakah hal-hal baru yang berhubungan dengan kerja saya sebagai dosen, sebagai staf? Adakah hal-hal baru yang saya bisa temukan kemudian hubungkan dengan dunia kerja saya di sini? Sebenarnya ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, tetapi topik itu lebih fokus kepada kami di KSN karena ada WA dari ibu kita, Ibu Norma yang menarik, dan ada khotbah dari Pak Pastor, kemudian ada yang memberi perhatian dan saya menarik sekali karena hal itu berhubungan dengan pergumulan saya, pemikiran saya sampai kepada kesimpulan tertentu dan mungkin akan saya sampaikan dalam kesempatan di mana mahasiswa masuk. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kita sebagaimana Nuh bekerja, dia bekerja dan dia menikmati hasil, tetapi juga dalam menikmati hasil juga ada kesalahan-kesalahan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, maka ada tindakan koreksi-koreksi. Koreksi itu dapat dilakukan oleh anak-anaknya. Tetapi dalam memberi penilaian, dalam memberi koreksi, ada dua kelompok generasi yang memberi penilaian. Anak-anak Nuh ada yang bertindak secara positif dan melihat ketelanjangan orang tuanya, tetapi ada juga anak-anak Nuh yang tidak sopan. Itu dalam ayat selanjutnya kita baca. Misalnya ada Kanaan, ada Sem dan Yafet yang tentu bertindak secara berbeda. Apa yang terjadi? Kanaan terkutuk dia. Dan apakah benar Kanaan terkutuk? Iya. Berarti Tuhan masih memberi perhatian kepada Nuh walaupun Nuh malu. Jadi Bapak Ibu, dalam menikmati hasil kerja, ya ada yang tipikal orangnya boros, ada juga yang orang tipikalnya apa? Begitu irit, perhitungan. Jadi sangat perhitungan. Ada juga yang royal begitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan, secara khusus juga mahasiswa yang ada di kampus.
Apa yang dikerjakan di kampus ini? Apa yang dikerjakan selama liburan? Kemarin datang naik ke atas, ya. Bekerja sebagaimana yang biasa saya kerjakan, lalu 4 jam 5, kadang pulang jam 4 pulang. Jadi kalau kita mau memberi nasihat atau memberi penilaian kepada mereka-mereka yang katakanlah melakukan sebuah kesalahan, maka perhatikan 2 sifat. Jangan ikuti apa yang disampaikan dalam ayat 25, khususnya adalah Kanaan. Karena apa? Nuh akan berkata, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tetapi kemudian untuk yang lain dia bilang, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya, dan seterusnya. Jadi pertama menikmati hasil kerja, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka siap juga kalau ada koreksi-koreksi, ya siap diterima juga. Tetapi koreksi mesti dilakukan dengan cara yang baik. Jadi itu pesan yang kita ingin tangkap dalam teks bacaan kita. Jadi kerja dan menikmati hasil kerja, dalam menikmati hasil kerja atau dalam kerja ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, tetapi ada juga yang dipakai Tuhan untuk memberi koreksi. Dan koreksi itu tentu untuk kebaikan. Selamat bekerja di tempat ini, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya dimuliakan. Dalam firman Tuhan, semoga firman yang kita dengarkan jadi berkat bagi kita. Namun sebelum itu kita masih berjalan kita bernyanyi, katakan betapa hatiku Tuhan. Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali dan ucap syukur pada saat ini Bapa, kami bisa berkumpul dan bisa kami bersekutu dan mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatannya, berkatilah pelayanan, berkatilah masa Tuhan ya Tuhan. Inilah kami pada saat ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Bapa yang berkati kami yang memberi dan kata yang masih belum memberi. Engkau selalu selama-sama memberkatinya Bapa. Kami telah berdoa mengucap syukur dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi katakan tetap hatiku Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya